أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki berjalan ke tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekecil-kecilnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan itu selalu bertambah kepada kita. Selalu bersyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk untuk kita, tapi menurut Allah itu baik untuk kita. Dan janganlah kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat kita berikan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar jahiliyah dan membentangkan ilmu-ilmu agama, yang telah membentangkan begitu banyak ilmu sehingga kita bisa merasakan saat-saat sekarang ini, yang merasakan ilmu yang sangat luar biasa. Beliau adalah putra dari Abdullah buah Siti Aminah yang diutus menjadi rasul, menjadi ulul amri bagi kita. Dengan lafaz kita bersama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersolat kepada Rasulullah SAW. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang pelit. Dan jikalau kita mendengar seruan ataupun solat kepada Rasulullah SAW, maka kita harus bersolat kepada Rasulullah SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja. Judul materi saya pada kali ini adalah manfaat berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ternyata memberikan banyak pengaruh terhadap kesehatan tubuh. Menyebutkan bahwa manfaat puasa bisa meningkatkan kondisi kesehatan pada seseorang yang mengalami penyakit tertentu seperti penyakit gangguan saraf hingga kanker. Bagaimana manfaat yang didapatkan dari saat puasa membuat banyak orang menjadi puasa sebagai gaya hidup. Dan bukan hanya di dalam kesehatan jasmani, bukan hanya di dalam kesehatan luar, tetapi berpuasa juga dapat meningkatkan ketakwaan, yaitu manfaat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukanlah ibadah baru yang khusus diberikan kepada umat muslim saja. Puasa sudah dilakukan oleh umat-umat dahulu. Namun untuk umat Islam terdapat bulan khusus, yaitu bulan Ramadan. Terdapat seorang muslim wajib berpuasa selama 29 atau 30 hari berturut-turut.
Manfaat selanjutnya adalah menghapus dosa. Puasa adalah tindakan pasif seorang untuk menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Puasa ditunjukkan untuk memurnikan diri. Terkait hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pada masa lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat selanjutnya adalah mencegah diri dari perbuatan maksiat. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang muslim berpuasa, ia tidak boleh mengeluarkan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah. Jika ada seseorang yang menghinanya, sebaiknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Secara tidak langsung, orang yang berpuasa akan membentangi dirinya sendiri dari perbuatan buruk yang mengurangi pahala puasanya. Semakin banyak ia berpuasa, semakin berkurang pula potensi kesalahan atau kerusakan yang diperbuatnya. Yang selanjutnya adalah mengendalikan syahwat. Puasa Ramadan membuat seseorang tidak makan dan tidak minum sejak fajar terbit hingga matahari terbenam selama 29 atau 30 hari. Dalam keadaan lapar, syahwat akan lebih mudah dikendalikan. Selain itu, puasa dapat menjadikan tempat perenungan bagi seseorang muslim bahwa lebih baik orang yang tidak beruntung daripada dirinya, bahwa nafsu-nafsu duniawi tidak menghasilkan apapun. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan pernah mendapatkan wejangan dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salah satu dari dua hal terlebih dahulu. Jika mampu seseorang pemuda hendaknya menikah. Jika belum mampu menikah, maka sang pemuda disarankan untuk berpuasa. Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mau menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa menjadi pengendalian dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.